maafkan aku, lupakanlah aku, namun jangan tinggalkan cintaku. Oh, no, tuluskah hatimu mencintai aku? 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar. Kanal Inspirasi. Kanal Inspirasi 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Makassar. Kembali saya Arti Alfian menyapa Anda di Dialog Interaktif Lintas Makassar Pagi pendengar. Hari ini hari Jumat ya, di 3 Juni 2022. Dan saat ini kita lanjutkan lagi ya. Kalau tadi kami sudah menerima komentar Anda, tanggapan Anda di Opini Publik Lintas Makassar Pagi. Dan saatnya kita akan membahas topik kita ini terkait tarif transportasi online naik rasionalkah, dengan narasumber-narasumber yang akan kami hadirkan juga di ruang dengar Anda ya. Dan sebentar kami juga akan mengundang partisipasi Anda untuk bergabung bertanya langsung di kebersamaan kita di saat ini di Dialog Interaktif Lintas Makassar Pagi pendengar melalui line telepon di 0821 3333 9440. Di mana seperti yang sudah diketahui bersama pendengar bahwa pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan ini sudah mengusulkan kenaikan tarif transportasi online ke Kementerian Perhubungan. Dan Dinas Perhubungan Sulsel ini juga telah mengusulkan tarif transportasi online baru ke Kementerian Perhubungan ya. Dan terkait akan hal tersebut pendengar, Kepala Bidang Perhubungan Darat Dishub Sulsel Muhammad Anis mengatakan bahwa usulan baru tarif transportasi online ini sudah diajukan ke Kementerian Perhubungan dan hal ini dilakukan karena ada beberapa faktor ya. Di antaranya peralihan penggunaan BBM, dan dengan adanya usulan tersebut maka diperkirakan tarif transportasi online ini akan naik pendengar. Lantas bagaimanakah Anda menyikapinya? Sebentar juga kami akan menantikan tanggapan balik dari Anda ya melalui line telepon di 0821 33339440. Dan saat ini kami sudah bersama dengan narasumber kami ya, ada Pak Burhanuddin Nur yang akrab disapa dengan Om Bur ya. Beliau adalah salah seorang driver dari transportasi online. Kita menyapa dulu. Assalamualaikum, selamat pagi Om Bur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya panggil Om Bur saja ya. Boleh. Selamat pagi buat para pendengar semuanya. Baiklah, ini kita sudah mendengar ada rencana, ada wacana, ada usulan terkait kenaikan tarif transportasi online. Bagaimana tanggapan Anda ini, Om Bur? Jadi mungkin begini substansinya. Kalau melihat apa yang dia sampaikan oleh teman-teman, itu sebenarnya substansinya bukan kenaikan. Bukan kenaikan, tetapi? Karena tidak ada perubahan struktur harga sebagaimana yang sudah ditetapkan oleh Gubernur melalui keputusan Gubernur nomor 1162 tahun 2020. Harganya tidak berubah, cuma pola penerapannya yang kemudian sedikit mengalami perubahan. Seperti apa itu polanya? Nah, selama ini yang kita ketahui berdasarkan aturan yang dibuat oleh Gubernur, untuk online itu kan ada basis tarifnya, namanya tarif batas atas dan tarif batas bawah. Tarif batas bawahnya itu 3.700, tarif batas atasnya itu 6.500. Di sini ruang bermain untuk bagaimana diimplementasikan tarif oleh para aplikator. Jadi yang menentukan
tarif itu adalah regulator. Dalam hal ini adalah gubernur atau pemerintah. Iya. Sementara pihak aplikasi itu hanya menerapkan dengan tidak keluar dari skema tarif batas bawah dan batas atas ini. Apa yang dilakukan, suara-suara yang dia bilang sebagai kenaikan, itu sebenarnya substansinya begini. Ada tuntutan dari beberapa teman yang meminta untuk 1 kilo sampai 3 kilo jarak maksimum itu berlaku kayak taksi, istilah kayak buka pintu begitu. Iya. Jadi 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo itu langsung diakumulasi menjadi 3 kilo. Itu kemudian diterapkan tarif batas atas, dan memang di dalam SK Gubernur, keputusan Gubernur disebutkan itu. Untuk tarif untuk 1 kilo sampai 3 kilo, aplikator wajib menerapkan tarif batas atas. Nah, kalau tarif batas atas ini kemudian diimplementasikan sebagaimana tuntutan dari teman-teman, dia akan menjadi 19.500 di luar komponen harga yang akan ditambahkan oleh pihak aplikator. Jadi angkanya itu sekali kita mengorder dari jarak 1 kilo sampai 3 kilo itu adalah mungkin akan tembus di angka 20.000 ke atas. Jadi maksud ombur ini sebenarnya tidak ada kenaikan, tidak ada perubahan struktur harga, hanya struktur harga tidak berubah. Hanya saja 1 kilometer ini nantinya akan sama dengan 3 kilometer dan aplikator ini sudah menerapkan tarif batas atas sebesar 19.500 begitu. Ombur. Nah, itu yang skema pertama. Skema kedua, untuk kilometer keempat sampai dan seterusnya, ruang bermainnya itu kan ada tarif batas bawah 3.700, 6.500 tarif batas atas. Nah, tuntutan teman-teman itu tidak lagi menggunakan basis harga ini, tetapi langsung mematok angka tunggal, yaitu wajib menerapkan yang 6.500. Itu yang kemudian tersampaikan kepada pihak dinas yang kemudian katanya sudah diusulkan, tapi dari diskusi kita 2 hari yang lalu itu masih dalam proses kajian karena diskusi publik yang kita ikuti, yang kebetulan saya hadiri juga 2 hari lalu itu bagian dari proses asimilasi saran pendapat dari komponen masyarakat, terutama juga dari kalangan mahasiswa, akademisi, dan juga masyarakat melalui YLK. Bagaimana? Ini kan perlu didiskusikan angka-angka ini. Apakah memang layak untuk diajukan dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya. Nah, sekarang saya sendiri sebagai seorang driver punya perspektif yang lain. Begini, ini mungkin perlu diketahui bahwa angka 3.700 sampai dengan angka 6.500 ini adalah kajian kurang lebih 3-4 tahun yang lalu. Artinya komponen yang dihitung baik dengan menggunakan metodologi menghitung biaya operasional kendaraan atau menggunakan metode ATP atau WTP, ada istilah-istilah begitu, itu strukturnya sudah berubah. Harga dulu yang dihitung kan premium, sekarang kan kita pakai pertalite. Satu komponen harga berubah. Komponen harga yang lain itu onder deal kendaraan itu rata-rata naik signifikan. Karena sudah bergerak di angka kurang lebih 3 tahun lamanya. Kalau kita mematok pakai patokan ukurannya adalah keputusan gubernur, itu gubernur punya keputusan dikeluarkan tanggal 27 April 2020. Ini udah 3 tahun. Sudah jalan 3 tahun. Artinya struktur harga berubah. Contoh, dulu kita itu paling bahagia kalau dapat lihat yang namanya penjual jalan kota Rp1.000. Sekarang ada enggak? Nggak ada. Artinya biaya konsumsi kita naik. Dulu kita mampir misalnya di toko swalayan yang saya sebut merek aja, kayak Alfa, Indomart, Alfamidi, itu kita masih dapat harga minuman, air mineral, merek tertentu, itu di posisi harga di bawah 2.000. Sekarang sudah tembus di angka 2.000 di atas, bahkan 3.000 rata-rata lah. Jadi Ombur, ini boleh dikatakan ada banyak aspek yang akhirnya memicu aspirasi dari para driver transportasi online seperti itu untuk mengusulkan kenaikan tarif. Apa yang tersampaikan oleh teman-teman menurut saya tidak substansi. Yang harus dilakukan adalah basic harga ini harus
diminta dikaji ulang untuk dilakukan penyesuaian dengan beban ekonomi yang kami terima selaku driver karena adanya kenaikan biaya operasional kendaraan. Tetapi saya menyarankan perspektif penumpang itu juga tetap harus diperhatikan. Iya. Nah, saya mau sedikit kasih gambaran buat pendengar semua. Saya sering melakukan penelitian-penelitian secara tidak langsung, survei, wawancara, dan sebagainya. Dan mungkin juga nanti pendengar yang kebetulan penumpang bisa kasih perspektif. Posisi kita masyarakat Makassar itu permisif atau istilahnya angka psikologis ketika dia naik satu kali mobil transportasi ini, online ini, itu di angka 20.000 loh. Saya kemarin ada yang naik kalau tidak salah 15.000 sekian. Iya. Itu dia kasih uang 20.000, dia tidak minta kembali. Dia mengucap pertama bilang jangan kembalikan. Padahal saya punya uang kecil, biar uang 100 ada saya punya. Iya. Jadi perilaku masyarakat Makassar ketika angka di atas 15.000 dan angka di bawah 20.000 maka permisif untuk tidak mau menerima kembalian. Saya pernah lakukan satu kali pendataan di posisi bulan tertentu, itu hampir 70% uang kembalian bukan tip ya, dua hal yang berbeda. Itu rata-rata tidak mau ambil uang kembalian. Bahasanya macam-macam. Sebegitu nih Pak, jangan kasih kembali. Itu mau saja. Itu salah satu kebiasaan juga ya, Umur ya. Itu yang kemudian saya minta sama Pak Tasrif yang hadir pada saat itu di diskusi publik sebagai seorang antropolog. Coba ini, teliti ini, apa sebenarnya fenomena ini. Baik bagi kita karena kita dapat tambahan-tambahan di luar tarif. Jadi kalau kemudian misalnya ada seorang pengorder penumpang, dia cuma naik di posisi 700 meter, misalnya ya, dari RRI mungkin dia mau pergi di mana lagi di situ yang dekat Karabo Siling, itu kan udah sampai 1 kilo itu. Mau tidak dibebani pembayaran sampai 3 kilometer. Logika dasar perspektif penumpang, saya masuk di satu toko beli yang namanya Jalan Kote, saya beli satu disuruh bayar 3, pasti saya protes dong. Dan ini pasti akan terjadi juga ya, Umur ya. Pernah kita uji coba. Jadi ketika keputusan gubernur ini akan diterapkan, kita pernah uji coba. Kita paksakan semua, kita desak semua aplikator untuk melaksanakan. Pada hari pelaksanaan itu hanya satu aplikator yang melaksanakan, yaitu tarif 3 kilo itu satu angka tunggal. Istilahnya buka pintunya, langsung harganya berlaku. Di 3 kilometer berarti 19.500 tanpa komponen harga. Saat itu, kebetulan saya aktif terima orderan di situ, driver di situ. Rata-rata orderan nilai paling terkecil itu tembus di angka 21 sampai 22.000. Terjadi penolakan besar-besaran, terbukti dengan adanya informasi yang saya anggap juga bukan abal-abal, tidak sengaja dibikin-bikin oleh pihak aplikator tersebut. Terjadi cancel order ketika penumpang sudah masuk di dalam posisi mengorder dan terbaca nilai angkanya. Kenapa nih yang dulu 11.000, 12.000 tiba-tiba jadi 21.000, 23.000? Terjadi penolakan, artinya posisi di 3 km ini dengan menggunakan angka tunggal, itu ditolak secara psikologis oleh penumpang karena terjadi lonjakan yang tinggi. Salah satu penumpang saya pada hari pelaksanaan itu, saya lupa tanggalnya, saya muat dia dari daerah Tunggu Minas, perumahan ini, apa namanya. Saya, kalau tidak salah dia punya jarak itu 1,3 kilometer. Dia langsung bayar sekitar 23 atau 24, sekitar begitulah. Apa komentar dia? Pak, kalau begini harganya kenaikannya dan bertahan terus seperti ini, saya akan beralih untuk kredit motor. Jadi memang ini Om Bur, ini cukup dilema juga ya, karena kalau kita pikirkan di sisi lain ini kenaikan bisa menggembirakan juga untuk para driver. Namun di sisi lain juga ini pastinya takut penumpang atau konsumen tidak menggunakan lagi ini. Pasti akan ada pasti ada reaksi penumpang. Reaksi penumpang itu sudah terbaca ketika hampir 2 tahun yang lalu kita terapkan. Tapi kenapa ini mau dipaksakan? Makanya proposal saya dulu
dan pada sekarang jangan main di 3 kilonya. Kalau di 3 kilo penumpang yang diberatkan, main di 1 kilo kami sebagai driver yang diberatkan. Contoh, orang RRI, karyawan RRI mesan, mau pergi di Karabosiling, itu kan kurang lebih 1 kilo. Tapi saya datang menjemput dari posisi 2 kilo. Kan merugikan saya secara operasional, makanya kita ambil jalan tengah, biar tidak memberatkan penumpang, tapi juga tidak merugikan driver. Kita angkat di 2 kilo. Jadi angkanya di 2 kilo. Nah sekarang secara matematik kita hitung. 6.500 tarif batas atas dikali 2 sama dengan 13.000. Ditambah komponen harga dari aplikator, rata-rata itu main di sekitar 2 sampai 6.000, tapi average di 4.000. Dia posisinya harga mentok di 17 loh. 17. Artinya secara psikologis angka ini masih diterima. Karena apa? Hampir kebanyakan kalau ketika bayar pakai uang 20.000, tarifnya di bawah 20.000, di atas 15.000, tidak kembali itu uang. Penumpang dengan sukarela memberikan saja seperti itu ya? Sangat sukarela. Itu yang saya anggap bahwa masyarakat Makassar ini ketika melihat driver ini, dia sangat empati. Padahal pelayanan kita standar-standar aja. Ini sesuatu yang fenomenal juga. Padahal dari sisi ekonomi saya punya mobil loh, harganya ratusan juta. Nah itu, tetapi mungkin karena mereka merasa terbantukan. Ambil contoh misalnya, ini bukan komparasi yang ingin menjelekkan sesuatu ya. Ketika mereka naik mobil, seluruh aspek kenyamanan itu akan ada dia dapati dari mobil online. Contoh, tarif berbasis flat. Tiba-tiba terjadi kemacetan parah dan kita bisa 1 jam di jalan, bayarnya tetap 7.500, 8.500. Driver yang menyanyi untuk menghilangkan stres karena apa? Bensinnya jalan terus, BBM jalan terus. Silakan kita. Tetapi apa yang terjadi? Ya kita terima, kita telan ludah. Tidak bisa kita hindari. Ya kecuali kalau tiba-tiba hatinya penumpang tergerak dengan kasihan ini driver. Masa cuma yang 12.000 1 jam dijalani. 1 jam itu kan mobil bunyi nyala terus loh itu. Harus dikasih nyala. Nah itu. Jadi memang ibarat kata ini seperti buah si malakama ini Om Bor ya. Nah di satu proposal saya sebenarnya begini. Menerapkan angka 3 kilo itu memaksakan kehendak dari perspektif saya ini kan, badan saya ini kan ada 2. Di satu sisi dia sebagai driver, di satu sisi yang lain saya ini sebagai pengguna juga. Karena saya ini pengguna aktif untuk biasa tiba-tiba kalau malas bawa mobil pergi cari parkir di Mall Panakukang apa, mending saya pesan taksi online. Saya tidak repot-repot cari parkir, kemudian turun jalan jauh-jauh. Nah, tidak perlu. Apalagi pergi di pengantin, apalagi pergi di Claro ada pengantin atau di 4 Point, sudah pasti itu saya pesan Jadi di posisi itu mestinya kita harus lebih bijak. Makanya saya dalam posisi sebagai seorang driver, struktur harga ini sudah harus dikaji ulang, berubah total. Makanya saya mengusulkan kemarin waktu di diskusi publik, saya bilang kalau bisa tarif batas bawahnya itu diangkat ke posisi 5.000, kemudian tarif batas atasnya diangkat ke posisi 8.000. Apa rasionalitasnya? Mungkin ada pertanyaan begitu. Kok kenapa bisa begitu? Saya bertanya, termasuk kepada semua pendengar, adakah moda transportasi yang ketika kita pesan di awal, misalnya kayak, maaf ya, ini maaf sekali bukan memperdebatkan, bentor, ojek online, ojek pangkalan, beca, bisa nggak kita tawar di bawah 10.000? Hampir tidak ada. Tapi kita pasang di angka 8.000, artinya masih di bawah. Nah, kenapa 3.500? 3.500 ini kan hitung per kilo. Di posisi penerapannya di 4 kilo ke atas. Ada satu penelitian yang dibuat oleh salah satu mahasiswa. Saya baca-baca singkat saja. Itu posisi dia dari penelitian, dia membagi 3 jenis kendaraan. Avanza Xenia, Yaris dan sejenisnya. Bukan. Mobil-mobil kecil, tipe kecil kayak Brio dan sebagainya. Itu angkanya per kilonya
ini di Banyuwangi kalau nggak salah ya. Tadi malam saya pendalaman terhadap materinya lagi. Itu angka di atas 10.000 sampai di 12.000. Artinya kalau yang saya sebut angka 8.000 batas atas, angka 5.000 batas bawah, itu masih fleksibilitasnya tinggi buat penumpang. Iya. Sangat tinggi dan saya yakin pasti akan diterima. Gojolak pasti ada, tetapi secara itu kemudian jelaskan kan ada rasionalitas. Mobil itu asumsinya itu kan dinaik bisa 1 sampai 6 orang. Bayangkan kalau cuma dalam 1 kilo, dalam 2 kilo, kita bayar tadi berapa kalau 8.000, 16.000. 4 orang yang naik. 4 bagi 16.000 berapa? Kan 4.000 satu orang. Pertanyaan saya, ada enggak transportasi moda transportasi lain yang tarif dasarnya itu 4.000 per 2 kilometer? Nah ada. Jadi kalau menurut Om Pur ini solusi atau jalan tengahnya itu lebih baik menerapkan batas atas dan batas bawah, dan batas atas itu kisaran 5.000 hingga 8.000 rupiah supaya juga saya mengusulkan itu menguntungkan driver dan juga tidak memberatkan konsumen atau penumpang ya, Om Pur ya. Ya. Saya tidak setuju dengan skema angka tunggal di kilometer 4 ke atas. Iya. Karena apa? Karena tidak ada orang KPPU sendiri yang ngomong kok kemarin. Tidak ada ruang kompetisi antara pihak aplikator atau pesaing bisnis. Perlu diingat bahwa ketika terjadi persaingan di lapangan, efek yang diterima oleh penumpang itu apa? Pelayanan akan meningkat karena semua memburu aspek kenyamanan. Iya. Ekspektasi pengen naik mobil yang kayak begini. Nah sekarang kalau angka tunggal, untuk apa mereka bersaing? Angkanya sama. Ini logika sama dengan ketika Anda pengen nyaman dalam bepergian menggunakan pesawat, ya silakan, maaf saya sebut merek, naik Garuda. Betul enggak? Baik. Oke, ini Om Pur, ini kan boleh dikatakan curahan hati dari driver transportasi online. Bagaimana kalau kita mendengarkan konsumen kita atau pendengar kita ini, Om Pur ya? Boleh. Kita terima ini komentar Anda pendengar melalui line telepon di 0821 3333940 untuk Anda yang ingin juga memberikan komentarnya di kebersamaan kita di dialog interaktif Lintas Makassar Pagi. Hari ini hari Jumat ya, 3 Juni 2022. Dan memang tadi ini Om Pur, di opini publik itu kami sudah membuka komentar dari pendengar kita dari pukul 7 hingga pukul 8. Dan memang ini menjadi dilema juga. Seperti yang Om Pur katakan tadi, penumpang kalau baru melihat total harganya sudah terlalu tinggi, ini pasti dibatalkan tadi ya. Langsung di-cancel. Dan memang itu ini semua pergerakan penumpang ketika dia buka aplikasi, dia kasih masuk alamat mau dia jemput, kemudian dia cancel, setelah dia kasih masuk alamat kemudian dia berlanjut, itu terbaca di sistem aplikasi. Baik, ini kita dengarkan dulu pendengar kita Om Pur ya, ditahan dulu ya. Halo, kita menyapa. Assalamualaikum, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang ini. Dari saya Syamsul Bahri di Makassar. Pak Syamsul Bahri di Makassar. Mengenai ini. Silakan Pak Syamsul Bahri. Begini, menurut saya ini persoalan ini kan ada 2 komponen ini yang perlu dihidupkan. Ini sebagai pengelola dan sebagai pengendara, artinya pengemudi. Artinya kalau itu dinaikkan berdasarkan apa tadi usulan Pak Om Pur, saya kira itu bagus. Iya. Artinya saya begini, tidak mau melihat bagaimana usaha online ini cuma pengusaha yang punya keuntungan, yang kerja tidak mendapat apa-apa. Artinya kalau pendapat deal dibanding, artinya kalau sudah 1:3 itu kan sudah besar. Menurut saya kalau perlu kan 50-50. Artinya pengusaha mendapat 100, kita juga dapat 100 atau minimal 75. Nah sekarang kalau pengusaha pengelola ini mendapat 100 baru kita dapat 25, kan kasihan. Karena jujur saya katakan tadi seperti apa yang dikatakan Om Pur, membawa kendaraan itu banyak sekali risiko. Pertama kita risiko kecelakaan. Yang kedua onderdil itu naik pasti sedikit-sedikit rusak. Belum lagi kalau macet ya Pak Syamsul Bahri. Nah sekarang kalau itu menjadi perhatian, saya kira yang diuntungkan masyarakat pengendara, artinya pengemudi, saya kira tidak masalah. Jangan kita berjuang bagaimana caranya mencari solusi ini, karena pengusaha yang diutamakan. Kalau saya diutamakan bagaimana
supir itu atau pengemudi itu mendapat haknya yang sewajarnya lah. Saya kira itu Pak Bur. Makasih. Iya, Pak Terima Syamsul kasih Bahri. Pak Syamsul Bahri. Pak Syamsul Bahri. Ya. Jadi pada intinya ini setuju dengan pendapat Om Bur kalau berharap setuju dengan kalau pendapat batas Om Bur. bawah dan batas atas itu antara kisaran 5.000 hingga 8.000 Iya, rupiah. saya kira saya setuju karena kita hitung kendaraan angkutan umum yang ada di Makassar. Saya kira di PT aja itu kan 4.000, jadi jauh dekat itu 4.000. Saya kira itu tuntutannya masyarakat. Tapi saya kembali mengatakan bahwa marilah kita lapangan kerja bukan menguntungkan menguntungkan orang-orang kaya. Yang menguntungkan yang pencari kerja yang utamakan. Baik. Ya, kasih. Siap. Oke, terima kasih kalau begitu Pak Terima Syamsul kasih. Bahri Terima kasih, Pak yang ada Syamsul di Bahri. Makassar ini. Bagaimana ini tanggapannya, Om Bur? Silakan. Ya saya kira ini apresiasi yang baik dari salah satu komponen masyarakat yang berinteraksi langsung dengan transportasi online ini ya, mobilnya terutama. Iya. Nah, saya mau kasih gambaran begini. Silakan sebentar teman-teman yang dengar, termasuk maaf kita juga, boleh sebentar buka aplikasi penumpang dan coba mengorder dengan titik yang sama menggunakan motor dan mobil. Selisihnya kadang 1.000-2.000. Padahal selisih aset itu ratusan juta loh. Betul. Dicoba biar paham semua. Terkadang pernah dalam case tertentu itu motor lebih mahal secara proporsional. Jangan jarak yang sama, motor misalnya 7.000, kita mobil 8.000, secara proporsional kan menguntungkan sekali. Saya bicara proporsional bukan dinilainya ya. Nilainya kan ada rank Rp1.000, kami lebih 1.000. Tapi secara proporsional hitungan biaya operasi kendaraan BOK itu kita lebih besar loh. Iya. Nah, jadi maksud saya kira dengan angka yang saya sebutkan tadi, itu saya kira angka jalan tengah agar kemudian masyarakat tetap tidak terbebani karena memang angka psikologis itu ada di wilayah situ. Kemudian di driver juga itu tidak terlalu dirugikan. Saya ambil contoh, saya ada bikin simulasi. Kalau kita ambil kawasan Mall Panakukang menuju ke bandara di hari normal, di jam normal ya, bukan subuh. Kalau subuh kan ada peningkatan. Itu kurang lebih 68.000 yang diterima oleh driver. Di aplikasi penumpang itu kurang lebih sekitar 70 sampai tembus sekitar 80, tidak di bawah 90.000. Sekarang kita balik. Kalau Anda datang dari luar kota, terus memesan mobil online dari dalam keluar dengan titik ke MP, itu posisinya kurang lebih 150.000. 150.000 rupiah. Artinya apa? Setengah dari kita kan? Iya. Nah, setelah saya coba pakai angka 5.000 di posisi kilometer ke-4 sampai ke bandara kurang lebih 18 kilo ya. Kalau saya pakai angka itu, hitungannya dia kurang lebih dapat 110. Artinya, total 110 itu, kita ke bandara, itu masih jauh di bawah orang pulang bandara. Orang dari bandara keluar kota. Dari bandara saja itu, kalau keluar sampai di Simpang 5, itu 100 lebih loh. Iya. Padahal kalau kita mengantar mereka dari kawasan Sudiang, itu main di angka 30.000 sampai 20.000 masuk ke dalam. Jadi artinya secara psikologis, kalaupun nanti jarak jauh, ini kan kita bicara jarak pendek, jarak jauh nih. Iya. Jarak pendeknya itu kan yang di 3 kilo, saya bilang di 2 kilo. Di 2 kilo jalan tengahnya. Kita tahan di 2 kilo. Artinya begini, masa sih saya harus terbebani dengan bayar 2 kilonya? Setelah dijelaskan kepada penumpang, pasti dia paham lah, oh iya saya makan 1 bayar 2 masih masuk akal lah. Tapi makan 1 bayar 3, wah, mereka terlalu jauh loh. Maksudnya begitu. Nah, ini yang kita hadapi. Karena begini, ketika kita menyebut penumpang, kadang kan kita posisinya itu ada di 2 kilo, di 1 kilo. Kadang juga malah pas di depan Hotel Afira, misalnya kan saya dekat dengan Hotel Afira tempat saya. Pas dia pesan di Afira, itu 1 menit udah nyampe kita. Tapi terkadang dalam kondisi tertentu, saya kebetulan ada di Jalan Adiaksa Baru, di dekat Hotel Afira, saya bisa terima orderan itu sampai di Borong Raya loh. Lumayan jauh juga ya Om Bur ya. Bukan lumayan jauh. Silakannya begini. Ini penumpang biar tahu juga. Silakannya begini, ketika tercancel, baik oleh penumpang karena dia menganggap jauh atau saya yang merasa jauh makanya saya cancel, yang dihukum itu secara sistem adalah driver.
driver yang dihukum dalam bentuk penurunan performa. Lama-lama nanti kita dinotifikasi. Kurang-kurang itu yang namanya cancel, karena itu membahayakan, bisa disuspend sementara sampai putus mitra. Wah. Kita terima 15 menit kita pergi jemput. Dia dari Borong, mungkin pergi di SMA 5. Nah dekat sekali, Ji. Kita menjemput 15 menit, kita mengantar 7 menit. Terus siapa yang menanggung beban ini? Nah kalau kita deliver semua menjadi tanggung jawab penumpang kan salah juga. Yang 3 kilo itu, makanya saya main di 2 kilo. Saya jadi kira dengan angka psikologis itu masyarakat pasti terima di 20.000 kok. Saya sudah uji coba. Saya dalam 3 hari terakhir ini ada kolom sekitar 4 atau 5 yang bayar uang pakai lembaran 20.000 di posisi harga di atas 15.000, di bawah 20.000, tidak minta kembali sama sekali. Padahal kalau mau dibilang pelayanannya standar-standar saja lah. Maksudnya tidak ada yang luar biasa sekali, kemudian dia bilang jangan ambil. Dan perilaku ini saya yakin kalau dia pergi masuk di dalam toko swalayan, kembali 100 rupiah atau 500 rupiah dikasih ganti dengan permen, pasti dia ribut loh. Kan ada pengalaman begitu dulu kan? Iya. Dikasih itu kasih kembali permen. Kan ribut orang, padahal 500 dikasih kembali pakai permen lagi. Nah kita ini dia tidak ambil apa-apa. Oke. Jadi memang ini perlu dipikirkan juga Om Bur, keadaan real para driver kita ya Om Bur ya. Saya kira harus. Saya sebenarnya tetap berada dalam standing posisi saya adalah struktur harga ini sudah tidak sesuai dengan kondisi kekinian dalam perspektif penumpang, baik yang dikonsumsi oleh penumpang untuk mengoperasikan mobil maupun yang digunakan komponen-komponen yang ada di dalam mobil. Itu sudah jauh berbeda. Contoh paling kasat mata itu premium. Itu naik berapa rata-rata teman-teman kalau istilahnya full trip ya, pagi sampai malam. Ini kan kerjanya rodi. Iya. Tenaga kerja mengharuskan kita cuma kerja 8 jam dalam sehari kalau tidak salah. Kita kerja mulai dari subuh, biasa tembus subuh, tidurnya di mobil. Sudah tidak sehat secara ketenaga kerjaan. Tapi mau di apa? Karena mobil ini harus dibayar. Kalau tidak dikejar sama debt collector. Baik. Nah, seperti itu kandanya. Baik Om Bur, mungkin yang terakhir ini harapannya seperti apa ini melihat wacana atau usulan kenaikan tarif transportasi online ini? Silakan. Ya saya begini posisi saya. Memaksakan 3 kilometer itu menjadi angka tunggal itu memberatkan penumpang dan itu sudah ada buktinya faktual. Memaksakan di 4 kilometer ke atas menjadi angka tunggal itu nantinya yang rugi adalah penumpang juga. Pertama, uangnya juga terkurus. Yang kedua, tidak ada persaingan bebas. Persaingan bebas itu kemudian mengisyaratkan adanya inovasi dan kreativitas dari aplikator untuk memberikan pelayanan lebih sehingga harga itu tidak menjadi dominan sebagai alat ukur pertama orang memilih transportasi. Saya lebih nyaman. Contohnya, transportasi tertentu itu beberapa penumpang bikin testimoni ke saya, itu kalau dipesan lama sekali datangnya. Tapi kalau yang merek tertentu, baru dipesan ada nih. Oke. Nah itu. Jadi tetap harus ada ruang. Saya mengusulkan sekali lagi kepada pihak gubernur, melalui Dishub, tolong dikaji ulang ini. Kan ada hitungan-hitungan kajian, tapi saya kalau saya sih yang paling simpel aja. Sekarang kalau kita mau kemana-mana tidak ada moda transportasi apapun dibawa yang sifatnya personal ya. Naik beca, kalau PT-PT kan lain, karena dia massal. Itu di bawah 10.000. Berani tawar kita di bawah 5.000, di bawah 10.000 kalau tidak dilemparin kita. Dimarahin kita. Semoga ini harapannya ini didengar juga oleh pemerintah ya. Batas bawahnya di posisi 5.000, batas atasnya di posisi 8.000. Itu akan memberikan dampak domino bagi kesejahteraan driver, tetapi juga bagi penumpang. Mereka pasti fun-fun saja, karena angka masih berada dalam wilayah psikologis. Baik. Oke, terima kasih kalau begitu Om Bur, waktunya bersama Pro 1 RRI Makassar ya. Kasih. Kita harapkan bersama Sama-sama. ini wacana yang dihadirkan di kilometer kedua batas bawah dan batas atas antara 5.000 sampai 8.000 ini juga bisa menjadi masukan untuk pemerintah ya. Sama-sama senang baik itu driver maupun juga para penumpang. Betul sekali. Terima kasih kalau begitu, sukses terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan baiklah pendengar Pro 1 RRI Makassar, tadi kita sudah coba berbincang dengan narasumber kita Pak Burhanuddin
yang akrab disapa dengan Om Bur ya. Beliau adalah salah seorang driver transportasi online yang memang mengharapkan bahwa nantinya ini usulan kenaikan tarif transportasi online itu bukan di kisaran 1 hingga 3 kilo langsung di angka 19.500, tetapi ada jalan tengah, ada solusi supaya para driver, para konsumen ataupun juga penumpang ini sama-sama senang ya. Itu di batas bawahnya kisaran antara 5.000 hingga 8.000 rupiah ya, atau di kilometer kedua. Ini yang kita harapkan bersama. Baiklah, sebentar kita akan coba bahas ini kembali dengan narasumber kita yang lain untuk melanjutkan kebersamaan kita di dialog interaktif Lintas Makassar Pagi. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Makassar. 94,4 FM Kanal Inspirasi. Pro 1 RRI Makassar.
Kanal Inspirasi. 5 arahan Presiden soal penerapan adaptasi kebiasaan baru, yakni pentingnya prakondisi yang ketat, yakni protokol kesehatan yang harus diikuti masyarakat seperti menggunakan masker dan lain-lain. Perhitungan yang cermat dalam mengambil kebijakan berdasarkan data dan fakta di lapangan. Menentukan prioritas sektor dan aktivitas mana yang bisa dimulai atau dibuka secara bertahap. Konsolidasi dan koordinasi pemerintah pusat dan daerah sampai ke tingkat RT terus diperkuat dengan melibatkan masyarakat bersinergi menyelesaikan persoalan besar ini. Melakukan evaluasi secara rutin meskipun sebuah daerah kasus barunya sudah menurun. Jangan lengah, karena kondisi di lapangan sangat dinamis. Kanal Inspirasi 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar. Ini apa, Mas? Kenapa ada bukti transfer sebesar ini? Tenang sayang, ini investasi buat masa depan kita. Biar kita kaya. Kaya gimana, Mas? Ini transfer 50 juta uang dari mana, Mas? Mas diam-diam menabung, tidak kasih tahu aku selama ini. Mas, aku belum pernah kamu kasih uang sebesar ini. Kamu malah transfer ke akun binari investasi bodong ini. Ini uang 50 juta, Mas. It's my dream, Mas. It's my dream. Kamu percaya saja sayang. Ini buat kita. Itu tipu, Mas. Binary option ini bukan trading, Mas, tapi judi. Trading itu butuh ilmu. Harus paham buy, sell, stop loss, analisis fundamental, teknikal, dan perlu strategi. Kalau hanya tebak naik turun itu gambling, Mas. Terus ini gimana sayang? Mas, sesuatu yang menjanjikan hal yang terlalu instan itu harus dicurigai, Mas. Harus dicurigai. Sayang. 94,4 FM Kanal Inspirasi Pro 1 RRI Makassar. Anda masih bersama kami pendengar di program 1 Radio Republik Indonesia Makassar, khususnya di Dialog Interaktif Lintas Makassar Pagi, edisi hari ini Jumat 3 Juni 2022 bersama saya Arti Alfian. Dan tadi ini kita sudah bersama dengan narasumber kita, Pak Burhanuddin Nur atau Embur, salah seorang driver transportasi online, dan kita masih membahas topik kita terkait tarif transportasi online naik, rasionalkah? Saat ini kami sudah bersama dengan narasumber kami berikutnya ya, ada Pak Abdul Wahab Tahir yang juga merupakan Sekretaris Komisi A DPRD Kota Makassar. Kita menyapa dulu. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Abdul Wahab Tahir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari Makassar. Ya. Sehat Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini mungkin Pak Abdul Wahab Tahir juga sudah mendengarkan informasinya. Ada rencana, ada wacana di mana pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan ini sudah mengusulkan kenaikan tarif transportasi online ke Kementerian Perhubungan. Tanggapan Anda seperti apa, Pak Abdul Wahab Tahir? Ya, kalau kebijakan soal kenaikan tarif, kemudian pemerintah provinsi mengusulkan kenaikan tarif online tadi, yang kita pikirkan kan kemudian banyak hal yang harus jadi bahan pertimbangan. Iya. Semisal? Biasanya, ya misalkan kondisi perekonomian kita hari ini kan masih dalam tahap baru mau melakukan recovery, sehingga akan memukul semua sektor, termasuk sektor transportasi kan. Yang saya pikirkan kalau kenaikan ini kemudian membuat berdampak kepada kurangnya masyarakat menggunakan jasa transportasi online tadi. Iya, kan kasihan juga kan seperti itu. Oleh karena itu saya berharap kemudian ada simulasi angka-angka kenaikan yang kemudian bisa diterima oleh masyarakat lah dan tidak merugikan semua pihak lah. Artinya tidak memukul daya
daya beli masyarakat. Karena ini kan Pak Abdullah Wahab Tahir, rencananya diperkirakan tarif transportasi online ini naik sebesar 75%. Kalau dulu ini ambang batas bawahnya kan 3.700, kemudian batas atasnya 6.500. Namun ke depan ini sesuai dengan usulan ada kenaikan, jadi 1 kilometer hingga 3 kilometer itu langsung dipukul rata menjadi Rp19.500 ini, Pak Abdul Wahab Tahir. Ya kan, konsekuensi daripada sebuah kebijakan ya pasti dampaknya jelas kan. Dan saya khawatir kan kemudian karena kenaikan tarif itu kemudian masyarakat memilih moda transportasi lain kan seperti itu. Atas kedua, apakah kebijakan itu kemudian betul-betul seluruh pendapatan yang kenaikan itu dirasakan oleh misalkan ojek online tadi kan. Saya takutnya kalau kemudian providernya juga mendapat keuntungan dari kenaikan itu. Kemudian lebih banyak providernya ketimbang para tukang ojeknya tadi. Oleh karena itu menurut saya semua harus dihitung lah. Iya, tapi sebenarnya kalau kita berkaca terkait pengusulan kenaikan tarif ini, Pak Abdul Wahab Tahir, ini kan di sisi lain kenaikan ini justru akan menggembirakan untuk para driver ya. Tetapi di sisi lain juga ini takut penumpang atau konsumen justru tidak menggunakan lagi ini jasa transportasi online ini, Pak Abdul Wahab. Iya kan, menguntungkan provider, menguntungkan driver ya. Tetapi kan kemudian masyarakat terpancing untuk mencari moda transportasi lain kan seperti itu. Nah, kalau kondisinya seperti itu, mencari moda transportasi lain selain ojek online tadi, ya konsekuensinya pasti memukul sektor pendapatan mereka kan. Masyarakat berpikir kemudian akan menggunakan moda transportasi lain. Seperti itu. Bisa saja kembali ke kebiasaan lama ya, Pak Abdullah Tahir ya. Iya, gitu kan. Sekarang Makassar ini lagi booming misalkan moda transportasi teman bus kan seperti itu. Kemudian dia akan menjadi moda transportasi alternatif bagi sebagian besar orang masyarakat. Kemudian itu tadi apakah menyelesaikan masalah? Belum tentu juga kan seperti itu. Oleh karena itu menurut saya sebaiknya segera dihitunglah. Jangan terlalu memberatkan pengguna, tidak juga terlalu memberatkan para baik provider maupun drivernya kan seperti Nah, Pak Abdullah Wahab Tahir, tadi kami sudah sempat berbincang dengan salah seorang driver online yang memang menurutnya kalau memang semua dipatok ini angka 1 kilo hingga 3 kilo itu 19.500, maka justru akan membuat konsumen ini pada lari ini, bisa saja langsung cancel ya untuk tidak naik ketika melihat tarif yang begitu tinggi. Jadi mereka punya masukan kalau alangkah bagusnya ini batas bawah dan atas itu bukan lagi menjadi harga yang diusulkan, tetapi menjadi kisaran harga Rp5.000 hingga Rp8.000 atau disesuaikan di kilometer kedua untuk tidak memberatkan penumpang juga, dan juga para driver juga ini terbantu begitu pendapatannya. Ya kan driver itu pasti sudah menghitung efek daripada kebijakan itu kan. Jadi konsekuensi daripada kenaikan tarif tadi adalah itu tadi bahwa pasti pengguna jasa mereka akan berkurang karena masyarakat akan memilih moda transportasi lain atau memanfaatkan uang mereka untuk kemudian menjadikan DP untuk membeli kendaraan yang bisa mereka pergunakan dalam melakukan aktivitas. Jadi sebenarnya apa yang dikhawatirkan oleh para driver tadi itu masuk akal dan dapat diterima kan. Begitu tarif dasarnya itu dinaikkan misalkan, maka konsekuensinya pasti berpikirkan para pengguna mode jasa transportasi online tadi, pasti mereka akan cari mode jasa transportasi yang kemudian bisa menjadi alternatif yang kemudian tidak terlalu memberatkan kantong mereka kan seperti itu. Jadi memang perlu ada pengkajian ulang ya, Pak Abdul Wahab Tahir ya. Iya, kan diskusinya harusnya tajam kan seperti itu. Jadi semua hal harus dipertimbangkan, semua kondisi harus dibicarakan kan seperti itu. Sama-sama paham ini, baik driver maupun juga penumpang. Ya, saya hanya khawatir, saya malah justru ada sedikit keraguan ya bahwa
kenaikan tarif ini justru yang paling banyak merasakan adalah provider kan, ketimbang para driver itu tadi, provider online tadi kan seperti itu. Yang terakhir mungkin Pak Abdul Wahab Tahir, ada yang ingin disampaikan atau ada harapan terkait pengusulan kenaikan tarif transportasi online ini ke Kementerian Perhubungan dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan? Saya sih berharap dari pemerintah provinsi kemudian menghitung kembali kemudian angka-angka yang realistis yang kemudian bisa diterima oleh sebuah kalangan dan tidak menimbulkan pukulan balik yang kemudian berkonsekuensi kepada kurangnya pengguna jasa online tadi kan, kasihan juga kan. Lantas kedua kan kita ini baru dalam tahap recovery, seharusnya kan semua sektor, semua hal diperhitungkan dan dipertimbangkan. Ya, saya percayalah pemerintah provinsi akan bertindak bijak dengan keadaan sekarang ini. Seperti itu. Baik, terima kasih kalau begitu waktunya Pak Abdul Wahab Tahir sudah bersama kami di RRI Makassar ya. Sehat selalu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah pendengar Pro 1 RRI Makassar, demikian juga tadi perbincangan kita dengan Pak Abdul Wahab Tahir. Beliau adalah Sekretaris Komisi A dari DPRD Kota Makassar yang juga sudah turut mengomentari topik kita ya terkait tarif transportasi online naik rasionalkah. Dan tadi juga kami sudah bersama dengan salah seorang driver transportasi online ya. Ada Pak Burhanuddin Nur atau Om Bur yang juga sudah banyak memaparkan bagaimana keluhan-keluhan, keadaan-keadaan real yang dilalui oleh para driver, dan harapannya nanti meskipun ada wacana, ada usulan kenaikan tarif transportasi online ke Kementerian Perhubungan dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, ini masing-masing baik itu dari para driver maupun juga para penumpang, konsumen, nantinya ini sama-sama senang ya. Jangan sampai kenaikan tarif ini justru akan membuat penumpang ini meninggalkan mode transportasi online ya dan beralih ke mode transportasi lainnya. Baiklah, saya Arti Alfian bersama dengan rekan Iqbal di meja operator dan juga rekan pengarah acara Hayati mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 94,4 FM. Kanal Inspirasi. Pro 1 RRI Makassar. Woi, sakit apa lu bro? Berobat gih? Punya kartu JKN kan? JKN? Apaan tuh? Kemana aja lo nggak tahu JKN? JKN itu Jaminan Kesehatan Nasional yang diterbitkan sama BPJS Kesehatan. Untuk seluruh peserta jaminan kesehatan termasuk penerima bantuan iuran atau PBI. Oh, itu mah punya gue. Tapi nunggak bro, gue belum bayar, pusing. Hari gini belum bayar iuran jaminan kesehatan, apa kata dunia? Nih gue kasih tahu buat lo yang suka nunggak bayarannya. Terhitung mulai tanggal 1 Juli 2016, nggak ada denda keterlambatan pembayaran iuran. Tapi denda dikenakan kalau dalam waktu 45 hari sejak status kepesertaan lo diaktifkan lagi. Terus kalau lo nunggak lebih dari 1 bulan, kepesertaan lo diberhentikan sementara. Oh iya, gue mau kasih tahu juga nih tentang denda tadi bro. Kalau lo sampai dirawat inap, lo dikenakan denda 2,5% dari biaya pelayanan kesehatan untuk setiap bulan tertunggak dengan ketentuan. Pertama, jumlah bulan tertunggak paling banyak 12 bulan. Dan kedua, besar denda paling tinggi 30 juta. Nih lebih rincinya gue kasih tahu, lo wajib bayar denda dengan perhitungan besaran denda dikali bayar rawat inap dikali jumlah bulan tertunggak. Intinya sih, biar kartu JKN lo tetap aktif, jangan telat deh buat bayar iuran per bulannya. Sebelum tanggal 10 ya, gak mahal kok. Daripada lo habisin duit lo buat hal yang gak bermanfaat, mending bayar jaminan iuran kesehatan tepat waktu, biar pas sakit gini lo gak pusing bro. Oke deh bro, mulai sekarang gue harus tepat waktu bayar iurannya. BPJS Kesehatan. 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, Kanal Inspirasi. Tak
Legend